Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله أما بعد. Alhamdulillah, dengan kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di majelis zikir, majelis ilmu. Insyaallah kita semua berada dalam kemuliaan sebab kita di tempat yang Allah muliakan, masjid Allah, masjid Allah, kata Nabi, Baitullah, rumah Allah. Dan otomatis ya kita pun insya Allah termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Dan juga semoga sholawat beserta salam tetap tercurah limpah kepada paduka alam, yakni Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, kerabat, sahabat, hingga kita selaku umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkahnya, hingga orang-orang yang mengikuti hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, manusia begitu dilalaikan, ya, disibukkan dengan kehidupan yang akan kita tinggalkan. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan. Belum tibakah, kata Allah, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk, tunduk, mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Artinya mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Al-Quran. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Artinya orang-orang yang pernah mengkaji. Kemudian mereka melalui masa yang panjang. Artinya dia ya tidak flashback ke belakang, ya. Tidak menjadikan pengalamannya itu ketika mengkaji kitab, ya, tidak mereka perhatikan. Nah, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Seperti apa? Mari kita awali kajian kita dengan Quran surat 57 ayat 16. Surat 57 surat Al-Hadid ayat ke-16.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست وكثير منهم فاسقون وكثير منهم فاسقون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Ya, sadaqallah. Pertanyaan dari Allah, belum tibakah waktunya? Pamisur bahasa Sunda namanya, nah can datang wae eta waktu teh ka anjeun, itunya belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman? Ternyata ayat ini ya sindiran terhadap orang-orang yang telah beriman namun mereka masih dilalaikan dengan ya angan-angan duniawi.
banyak orang-orang yang beriman akan tetapi mereka hanya mengatakan iman saja. Jadi arika Allah yakin ayana Allah. Bahkan kematian pun dia yakin adanya kematian. Cuman ya masih keneh teu hararusu gitu. Masih keneh kajongjonan we. Dan ini banyak yang dialami oleh orang-orang di sekeliling kita. Jadi engkau yakin dia beriman, cuman untuk membuktikan keimanannya itu masih sangat sulit. Perbandingannya adalah ketika dikatakan oleh Buya Hamka, jika ingin melihat orang Islam, maka lihatlah ketika sholat Jumat atau Idul Fitri. Tapi kalau ingin melihat orang yang beriman, lihatlah sholat subuh. Artinya banyak orang yang mengatakan beriman, akan tetapi dalam praktek ketakwaannya masih sulit untuk membuktikan. Ya, pan gugah subuh teh peryogi keimanan anu kiat atau lalawara. Nyetanya nya tunuh nya tiris komo ena mah hujan wae. Maka alhamdulillah ya, sungguh sangat beruntung bagi orang yang oleh Allah dimudahkan untuk bangun malam gitu nya. Dahare saya teh lalawara, pami teu dimudahkeun mah. Buatnya komo capeknya terus cara rape neblek we tabuh setengah tilu terus ka kuping adan awal sakedeung deui ya canu aslina ya. Ini banyak fakta di kalangan orang-orang yang beriman pun masih ya. Makanya dalam ayat ini sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab dengan kata-kata, tetapi harus dijawab dengan perbuatan. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk tunduk mengingat Allah. Wa ma nazzala minal haqqi, dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Maksudnya Quran ayeuna anu wasilahna diwahyukeun ka Nabi Muhammad, kemudian oleh Nabi Muhammad disampaikan kepada para sahabat, kemudian para sahabat disampaikan kembali kepada para tabi'in ya. Tabi'in, kemudian tabi'in. Terus turun temurun sampailah kepada kita dan ada di hadapan kita mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Hese hayang praktek Quran teh masyaallah tabarakallah. Maka seolah-olah Allah mengingatkan ya kepada kita dalam ayat ini. Wala yakunu, dan janganlah kalian menjadi seperti kalladzina utul kitab, orang-orang yang telah diberi kitab min qablu, sebelum Quran, fatala alaihimul amad, kemudian berlalulah masa yang panjang. Nya bener kapopohokeun gitu, kapopohokeun kitabna teh. Da si buku urdu urusan duit jeung urdu urusan dunia. Gitu aja. Tapi ka poho we geus capek we. Mun geus
mun rek diajak ngaji teh sunggah gitu berat. Da wayah kieu ge atuh hoyong nama nyangkere bari lajo TV alah gitu nya. Ngadengeun ngaji mah capek. Ulah nya lalawara tos magrib teh. Da atanapi ngajentul kanu HP mah teu karaos sajam teh. Tapi kan ke kacamata lagi kieu-kieu kacamata kan di ular gilis. Ya, di ular gilis. Maka seolah-olah dengan ayat ini belum tibakah waktunya bagi orang ini can datang keneh wae eta waktuna eta keur hayang khusyuk karena ibadah da pikiran teh tong-tong we piduit teh urdu we urusan duit udah kumaha ya. Kemudian dalam kalimat selanjutnya wala takunu kalladzina utul kitab min qabl fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum ta ieu anu bahaya nama hate we heuras hate teh geuningan geus teu aya kitu nya rarasaan pikeun kerentas hate pikeun deukeut ka Allah kitu Gusti. Bahkan tuh cek Allah keneh nya wa katsirun dan banyak di antara mereka wa katsirun minhum berarti beneran terus fakta bukti ya cek Quran kalau lobaan marahna teh fasikun ya dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Fasik tuh jadi apa tapi aduh nih belok malah rengkol we nah kumaha acan ya. Ada sebuah hadis riwayat Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala Muhammad memegang pundakku kata Ibnu Umar ya. Beliau berkata, akhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku lalu bersabda, jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau orang yang melintas di jalan. Jadi kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau orang yang melintas di jalan. Jika nulis non? Itulah. Salewat. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul. Kemudian dan keadaan Ibnu Umar pada waktu itu berkata, apabila kamu berada di sore hari, ayeuna beureunya, maka janganlah menunggu esok pagi. Jadi mun aya kesempatan ayeuna we sok berzikir hamak gitu kana kahadean teh. Entong alah capek isuk deui isuk deui we. Bagetok we. Gitu. Kemudian dan apabila kamu berada di pagi hari, maka janganlah menunggu sore hari. Isuk-isuk teh deui, kewe sore hoream gitu ya. Isuk sore. Maka pergunakanlah masa sehatmu untuk masa sakitmu dan masa hidupmu untuk kematianmu. Hadis riwayat Bukhari. Berarti ya kaitannya dengan ayat ini bahwa irek-iraha atau orang teh tunduk hati karena Quran, tunduk hati karena hak anu parantos dikaji ku urang gitu. Serius gitulah. Serius teh maksudnya bukan berarti kita selama ini tidak serius. Jadi prioritas. Ya alhamdulillah kanggo urang mah
Tapi kaseseueuranana jalmi wa katsirum minhum tah. Maka ayat-ayat yang menyatakan jika engkau mengikuti kebanyakan, maksudnya maka dinya wa katsirum minhum fasiqun. Sabab lamun urang nutur-nutur kalau lobaan jalma mah da geuningan bukti kalau lobaan jalma teh nu di pikiranna teh urdu cenah. Deui gitu. Mangga urang perhatoskeun eta ayatna surat surat 6 116. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Nah, maksudnya mah kan tadi dinu kalimat terakhir wa katsirum minhum fasikun. Kalau lobana nama para rasik. Mata cek kalau wala nya wa ing tuti aksaro mangfil ardi yudiluka. Lamun orang nuturkeun anu tadi kasirun minhum fasikun. Nutur-nutur kalau lobaan jelema nya kitu teh ada geuningan kalau lobaan nama nya nyasarkeun urang tina jalan Allah. Nah, ini maksudnya adalah terhadap perkataan wa katsirum minhum fasikun. Dan ada lagi dalam surat Yasin walaqad adalla minkum jibilan katsiran afalam takunu ta'qilun. Itu teh sama. Dan sungguh kata setan, aku telah menyesatkan sebagian besar tuh itu ya panginten upami diukurku ukuran kataatan mangalah biasa dihitung jelema nu taat jeung jelema nu teu taat kitu we. Terus teh jelema anu ayeuna berjamaah jeung jelema nu teu berjamaah loba nu mana? Da upami sadayana ieu sa RW seberji teh. Sa RW genep. Sa RT ya sabaraha? Sa RT we lah, tong sa RW. Ieu teh moal kaeusikeun 200 jelema teh. Matak di dua lantaikeun oge. Tapi kan angger we. Anu kasaringku. Kasair. Anu kusair ku hidayah, kasair ku hidayah teh. Angger we saeutik ya tah, 2 jajar, 3 jajar oge. Itu. Nah itu maksudnya. Maksudnya itunya, kalau kita mengikuti kebanyakan tak berarti kalau lobaan nama
Begitu nyasarkeun. Lalieur teh, lalieur. Kalau lobaan mah bingung mikiran dunia urdu. Ya, eta dugi ka tabuh 11 wengi. Ngadak-ngadak di dia di pasteur. Pun anak teh nya nu alit. Da teu tiasa bobo atuh. Hayangna teh kaluar we. Jam 11. Canak ku abdi teh bari hujan ngaririnciknya. Hujan. Nu alit. Canak eta meser nasi goreng jam 11. Cek tukang nasi goreng. Itu teh salah budak mah yakin cenah masih nyileuk. Tah eta teh kan buar biurna mobil masih rame Pak jam 11 malam itu di jalan Dakota tuh. Serobot eta jam 11. Berarti aktivitas manusia teh reureuh teh meureunnan jempling teh jam 12 jam 1 tak kakarek jempling geus eta geus error teh geus capek-capek teuing. Tah, itu kan gentosnya di pasar. Ya kan kebanyakan nu beraktivitas mah siang. Anu wengi mah minoritas meureunnan. Itu kan. Tapi itulah. Nah, itu yang dimaksud dalam ayat ini. Wa in tuti' jika kamu mengikuti kebanyakan manusia. Aksaro wa in tuti' aksaro man fil ardi yudilluka an sabilil. Nyasarkeun anjeun, lamun urang pipilueun kana loba teh anu bieu maksudna mah. Nya pipilueun ka jelema anu geus disasarkeun loba gitu. Sebab Allah yang menyatakan iyattabi'una yang mereka ikuti illa dzon kecuali sangka-sangkaan we. Oda cenah anggar we cenah lah. Teu diteang mah urang moal dahar. Tapi da geus boga dahar teh lain dahar hungkul hayang jelema teh. Kan paribasana kanggo tuang. Tapi geus aya tuangeun lain eta deui. Naon deui? Kahayang bukit terus, bukit luhur. Nah, itulah angan-angan. Angan-angan manusia itu. Angan-angan manusia itu terus gitu kan. Apalagi terhadap keinginan syahwat dunia. Jika anak Adam memiliki satu gunung emas, niscaya kata Nabi, dia ingin gunung emas yang kedua. Jika diberikan gunung emas yang kedua, maka dia menginginkan gunung emas yang ketiga. Tuh ya. Tidak ada puasnya dengan dunia ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan ayat ini. Karena iyattabi'una illa dzann wa inhum illa yakhrusun. Dan mereka hanyalah membuat kebohongan kata Allah. Tanpa petunjuk wala hudan wala kitabim munir, tanpa petunjuk dan tanpa kitab yang menerangi, tanpa kitab anu nerangkeun. Luar biasa keimanan kita pun terhadap kitab Allah itu memerlukan keimanan yang kuat, memerlukan keimanan yang serius ketika kita fokus terhadap Quran. Dalam loba nama hoream maca Quran teh atuh ngajuk guru Quran teh nalomari. Dibaca nama hari aya pengajian we kakarak buka Quran. Laucir we. Nya alhamdulillah panginten abdi mah nepi ka coplok isi Quran teh udah haban wae dibulak-balik nya. Haban wae dibuka, haban wae dibuka coplok. Dugikeun ka gitu nya.
Dan anak-anak pun yang menghafal Quran, anak-anak yang menghafal Quran, ketika Quran di pasihan saya, teh reksak Pak, upami teras-terasan di cowok mah digulang gaper Quran, gulang gaper Quran. Dari lami-lami mah cara roplok, ku teras-terasan dibuka, wah teras-terasan baru dak tengah menghafal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bi a'malis sab'an." Sabda Rasul, bersegeralah kalian beramal sebelum datang 7 perkara. Hal tantadhiruna illa faqran munsiyan. Kalian tidaklah menunggu kecuali kemiskinan yang membuat lupa. Kalian tidaklah menunggu kecuali kemiskinan yang membuat lupa. Satu. Yang kedua, atau kekayaan yang membuat sombong. Jadi nah bahasana kemiskinan yang membuat lupa. Jadi saking ku seueur pangabutuh kan miskin. Ada jamin miskin seueur pangabutuhnya. Tapi kapopohokeun gitu tadi teh. Antah syaqulubuhum an dzikrillah. Anu kuduna meujeuna geus atulah geus kolot mah ceuk paribasana. Meujeuna eling. Tapi kan beh dieu teh kalau kabeuki. Wah. Oke, mangprang. Aduh, beuki lieur gitu kan. Kemiskinan yang membuat lupa, atau yang kedua, kekayaan yang membuat sombong. Berarti naon? Berarti cantang tuh jelema anu beunghar poho pasti aya ingetna. Nah, makanya sabda Nabi, kekayaan yang membuat sombong, kemiskinan yang membuat lupa, kekayaan yang membuat sombong kata Nabi. Atau sakit yang merusak yang ketiga. Maksudnya mah nyaku penyakit kan ngarusak awak, tapi kan gitu. Atau sakit yang merusak yang ketiga, atau tua yang melemahkan. Geus kolot mah akhirna mah boro-boro bisa ke masjid. Rempoh. Gitu kan? Atau yang kelima, kematian yang cepat. Sudah sadar ujug-ujug. Ujug-ujug saya di alam kubur we, culang cilik sorangan. Di mana ieu teh? Alam kubur teh alam. Rek balik deui teh bisa. Di dinya meureunnya. Belum tibakah waktunya cek Allah. Nah can tarapi keneh wae waktuna eta. Keur eling ka Gusti Allah. Atau kata Nabi, Dajjal yang merupakan seburuk-buruk yang dinantikan. Dajjal yang merupakan seburuk-buruk yang dinantikan. Geus deukeut ka kiamat. Atau kiamat, dan kiamat tentu lebih memilukan dan lebih pahit cenah. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan beliau berkata hadis ini hasan. Baik. Pantas ya ketika manusia tidak memperhatikan, akhirnya lalai terus. Akhirnya kan 7 perkara ieu datang. Ya, miskin kumiskina, poho, sibuk, beunghar ku beungharna sombong. Gering ku geringna ngarasula. Kolot ku kolotna rarempo. Maut ngadadakan kiwari mah seueur nu nya jo kelepek. Atau Dajjal yang merupakan seburuk-buruk yang dinantikan, atau kiamat, dan kiamat tentu lebih memilukan dan lebih
pahit rasanya. Kita perhatikan surat 23 surat Al-Mu'minun ayatnya 99. Surat 23 ayat 99. 99 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'uni. Hatta idza jaa ahaduhum qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha inna kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kepada seseorang dari mereka kematian, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan sekali-kali tidak, sungguh itu adalah dalih yang diucapkan saja, dan di belakang mereka ada barjah sampai pada hari mereka dibangkitkan." Shadaqallah. Di belakang. Di hadapan. Saya mah di belakang aja. Di hadapan mereka. Hadapan. Terjemahan ini menggambarkan bagaimana kemudian seseorang dari mereka kembalikanlah aku ke dunia. Jadi maksudnya di ayat itu ketika terjadi ini mana dia? Jangan sampai terjadi ini menjadi salah terhadap kita sebab dilalaikan dengan urusan-urusan sehingga hari semua katakan yang baik kita lakukan itu hanyalah dalil saja yang dari hukum buktinya meski dari hukum panjang itu awalan mu'amirku apakah aku telah memberikan umur yang cukup untuk kamu berpikir sampai hari ini awalnya. Maka disebut suratnya surat 35 37.
Akhir tidak Akhir. Akhir. Suratnya ayat seberapa? Ayat seberapa? وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ربنا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر فذوقوا فما للظالمين من نصير فذوقوا فما للظالمين من نصير صدق Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu." Dikatakan kepada mereka, "Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang yang zalim tidak ada seorang penolong pun." Sedekah. Jadi ditanya apa dari umur aku bisa bikin bahasanya, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir, untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir. Alhamdulillah, ulama mungkin kerabat yang dinyatakan mau berpikir, tetap tersugi ya kita orang. Alhamdulillah, rencana tadi baca tapi ayat itu, jadinya yang sebenarnya anu mengkaji gitu, tapi ayat itu sehingga alhamdulillah ya bagi kita kalau sudah sampai ayat ini, berarti jangan sampai penyesalan ini terjadi terhadap diri kita. Jangan sampai. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Orang-orang yang dapat petunjuk, kami akan menambah petunjuk bagi orang-orang yang telah mendapat. Dan kurang suka sekali dulu, tambahan dari Allah. Zidna muda akan aku tambah petunjuk.
Kan semakin banyak diperingatkan, semakin banyak dibacakan, maka orang masih kelihatan takbir waktunya kita khusyuk terhadap kebenaran yang diwajibkan kepada kita. Tentu kita yang diberi kesempatan oleh Allah untuk mengkaji, mentadabburi, karena sudah diberikan waktunya, sudah diberikan kesempatan, maka lebih banyak orang yang hadir. Ya, nikmat sehat, nikmat sempat. Dua nikmat sehat, nikmat sempat. Dan sehat, kesehatnya akan nikmati di amal. Ada kesempatan waktu luang ngaji, tapi kan itu diambil. Nanti di akhirat terlalu naif bagi orang yang menyesal karena telah diberikan waktunya oleh Allah. Awaram hampir setelah panjang ukuran manusia mah umur pindah 70-80 tahun masih kering kering berbeda sudah menjadi 12 tahun masih belum datang waktu untuk takut untuk kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, dari Anas bin Malik berkata, Nabi pernah membuat garis-garis lalu beliau bersabda, ini adalah manusia dan ini adalah ajalnya. Ketika ia sedang tiba-tiba datang dari yang maksud apa? Rasul membuat garis-garis. Lalu beliau bersabda, ini adalah manusia. Ketika ia sedang itu tiba-tiba datang garisnya. Jadi baca oleh Imam Bukhari. Kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi membuat garis dalam lalu beliau membuat garis-garis lurus tengah-tengahnya sampai keluar dari kotak persegi 4 itu. Kemudian beliau membuat garis-garis kecil di tengah kotak-kotak persegi 4 pada salah satu bagian dari garis yang ada di tengah. Lalu kemudian beliau bersabda, ini adalah manusia dan ini adalah ajalnya. Ajalnya mengepungnya, kurang dari ajalnya atau ajal telah mengepungnya. Dan yang kedua ini adalah anak manusia. Terus tapi langsung lama-lama orang gimana cara dia pikir, cara boleh ikut, cara boleh tidak, cara hajinya, ya, cara boleh berbulan, cara yang 5 cucu dulu, ya, jadi itu, terus kata sama terus itu, nolai, ayah nolai, karena itu manusia banyak. Tetapi
Dan garis-garis kecil ini adalah hal-hal insidentil. Jika salah satu insidentil tidak mengenainya, maka yang berikut akan mengenai peristiwa. Sama, kata dari kata. Jika yang berikut tidak mengenainya, maka yang berikutnya lagi pasti mengenainya. Jadi orang melolos tidak di perkara. Ayah dari datang dari. Karena itu sudah menjadi kepastian. Nawan banyak waktu. Ya, tiba-tiba dengan penyakit, salah satu penyakit, ya tiba-tiba menjadikan manusia itu roboh dengan penyakit. Sampai dengan penyakit itu perlahan sampai ke biasanya terus katanya. Laki-laki dong, cicing, dia tidak bisa berbicara. Dia sudah disetop. Ya. Isyarat bahwa sudah mau ngomong apa lagi, kecuali hatinya yang bergolak untuk berbicara. Saya yakin hari-hari kesengajian emotan saya pasti dia bersadar kepada Allah. Maka mudah-mudahan setelah diingatkan oleh ayat-ayat bersalah, kemudian peringatan dari hadis-hadis yang dibaca, ya semakin kita menyadari bahwa memang hidup ini tentu ya ayat. Atas kata Nabi, akfiru, perbanyaklah hadhil ladah, memutus segala lezat, yakni Allah. Yang berarti berarti sirna, jadi kita semangat hidup. Maka beribadah seakan-akan engkau akan mati besok. Ya, tapi saya berpikir seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Berarti memposisikan dalam apa pemikiran kita, berarti upamanya usaha pada hari kalau kita mau apa jadi orang soal apa ya? Di dunia, tapi setidaknya kalau sudah dikaji Al-Qurannya, sudah kita dengar hadis-hadisnya, ayat, lewat orang serta, apalagi melihat kondisi ada kondisi tetangga. Saya tadi riuh saya mau pulang dulu dengan mobilnya ya. Dalam ini betul aku ya, sekali lagi mudah-mudahan dengan ayat yang dibacakan ya, semakin hari semakin kuat dan terutama iman kita, sehingga semakin hari kita semakin berkualitas. Alhamdulillah saya kita perlu dengan doa kita. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.